Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabirau walhamdulillahi kasirau wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Pengasih dan Penyayang yang tiada putus mencurahkan beragam nikmat kepada kita. Nikmat kehidupan, akal pikiran, hati yang tenang, kebersamaan dalam keragaman, persatuan dalam perbedaan. Yang di atas semua itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Selama 1 bulan kita menjalani ibadah puasa dengan semua kelengkapan dan penyempurnaannya. Siang hari kita berpuasa, malam harinya kita bertarawih bersama-sama di masjid, ramai dengan kajian agama umat bertadarus, beristighfar, beriktikaf, bersedekah, berzakat fitrah maupun zakat mal. Tak lupa kita kokohkan jalinan silaturahmi dan persaudaraan. Benar yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa Ramadan terbukanya semua pintu kebaikan, dimudahkannya semua kebajikan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka dikunci. 1 Syawal ini marilah kita doakan umat Islam yang masih terbaring sakit agar dapat disembuhkan kembali, yang telah meninggal agar dapat ditempatkan di sisi surga-Nya Allah. Harapan kita, ya Rabb, pertemukan kami pada Ramadan 1445 Hijriah. Adapun niat sholat Idul Fitri untuk mengingatkan kembali bagi kita yang terlupakan. Usolli sunatan lil Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunatan lil Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat makmuman karena Allah Ta'ala.
Sengaja aku sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat ma'muman karena Allah Ta'ala. Sholat terdiri dari 2 rakaat. Yang rakaat pertama terdapat 7 takbir dan rakaat kedua terdapat 5 takbir. Adapun bacaan di antara takbir tersebut adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sidang sholat yang dimuliakan Allah. Adapun petugas sholat Idul Fitri pada tahun ini adalah Bilal 1 Bapak Mirus, Bilal 2 Bapak Zulhajri, Imam 1 Al-Ustaz Arisman SAG, Imam 2 Al-Ustaz Sahrin SAG, Khatib Al-Ustaz Arisman SAG. Kami atas nama Panitia Ramadan, pengurus masjid dan musola lingkungan RW 06 serta perangkat RW dan RT di lingkungan RW 06 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu Aidil Fitri jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin khatibun imamun bilalin bagirun wa maulana Muhammad. Ya ma'asirul muslimin rahimakumullah. Awliya'an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aidil Fitri khatibun qaimun 'alal mimbar faqallawan Allah fatabala yastamiyata rahimakumullah. Allahumma qawil Islam wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wahdu billah umma wal asbatah wal afiyat wal hujat wa saribil bahri wal bahar Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-jama'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira
subhanallahi bukratan wa asila. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 133. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh barakah ini, kita berkumpul melaksanakan salat Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Baru saja kita melaksanakan ruku dan sujud sebagai wujud perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbirnya dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Campakkanlah jauh-jauh sifat keangkuhan dan kesombongan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun perkasanya kita, masih lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak ada berdaya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekilas kita balik sebelum kedatangan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Jauh sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri kita untuk menyambut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan di bulan yang sangat mulia tersebut. Apa doa yang kita mohonkan? Dan doa ini sering diulang-ulang setiap salat 5 waktu oleh imam dan ustadz dan ustazah dalam acara-acara penutupan, wirid dan acara-acara lain sebagainya. Doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dipertemukan pada bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia dan tidak kita jumpai pada bulan-bulan yang lain. Bulan yang datang untuk membersihkan kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Bulan Ramadan disebut juga dengan bulan rahmat, bulan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan disebut juga dengan bulan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan disebut juga dengan itikum minan nar, bulan penghapusan atau pembakaran dosa yang kita lakukan. Bulan Ramadan
disebut juga atau diberikan oleh Allah keistimewaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza dakhala Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, wa futihat abwabal jannah, Allah bukakan pintu-pintu surga. Wa umiqat abwaba jahannam, pintu-pintu neraka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sufidatis syayatin, setan-setan diikat dan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa futihat abwabar rahmah, dan dibukakan pintu-pintu rahmat. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Kita diwajibkan berpuasa 1 bulan lamanya. Pada siang harinya kita berpuasa, menahan, menjaga dan memelihara, dan berupaya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosanya yang telah berlalu. Dan pada malam harinya, walaupun kondisi fisik kita lemas, lelah dan letih, namun tidak mengurangi semangat kita untuk datang ke masjid, ke mushola, untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan melaksanakan sholat Isya berjemaah, mendengarkan ceramah, memperbanyak infak dan sedekah, dan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjemaah dan ditutup dengan witir. Semua itu hanyalah mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan qiyamul Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah berlalu. Inilah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, agar kita semuanya yang hadir di sini mampu memberikan perubahan sikap, mental dan tingkah laku, baik diri pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, masyarakat Kota Pekanbaru, Indonesia pada khususnya, setelah mendapatkan training center selama bulan suci Ramadan. Kalaulah ibadah puasa Ramadan kita jadikan sebagai barometer atau tolak ukur dalam kehidupan ini, insya Allah kesombongan, keangkuhan, merasa paling hebat, paling kuat, paling berkuasa, paling kaya, dan lain sebagainya, semua itu tidak ada gunanya dan artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah dunia saja. Karena yang dinilai si Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu si Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti daripada ibadah puasa Ramadan yang harus kita renungkan, yang harus kita resapi dan kita hayati. Karena ibadah puasa membantu pribadi menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada satupun ibadah yang membawa diri kita kepada kesesatan dan kezaliman. Justru sebaliknya, setiap ibadah yang kita jalankan akan menyelamatkan diri kita daripada siksaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ibadah salat, baik yang wajib maupun yang sunat, di mana beratnya, waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tata caranya sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi masih banyak orang-orang Islam meninggalkan salat dan menganggap enteng ibadah salat, melalaikan salat, dan malahan tidak sempat sedikit pun meluangkan waktu, sibuk terus-menerus mencari kehidupan dunia. Mengaku beragama Islam, akan tetapi tidak menunaikan salat. Mengaku beragama Islam, akan tetapi tidak berpuasa. Mengaku beragama Islam, akan tetapi tidak menunaikan zakat. Mengaku beragama Islam, akan tetapi tidak melakukan ibadah haji dan lain sebagainya. Hanya Islam KTP saja. Tunggu balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat As-Sajdah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke atas dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebaikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin." Inilah penyesalan orang-orang ketika itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja. Mereka tidak memikirkan untuk kehidupannya akhirat. Dia sangka hidup di atas dunia itu untuk hidup selama-lamanya. Tetapi bukan. Kehidupan kita di atas dunia adalah merupakan untuk transit untuk menuju kampung kita akhirat. Tidak pernah Allah menentukan dan menetapkan itu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hal itu terjadi, masih ada kesempatan bagi kita untuk mempersiapkannya, sebagaimana dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya yang sudah populer dalam kehidupan kita. Gunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Gunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Gunakan waktu senggangmu sebelum datang waktu sempitmu. Gunakan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Dan bersegeralah kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terlanjur melakukan perbuatan maksiat dan dosa, Allah Maha Pengampun. Betapapun banyak dosa yang kita lakukan, Allah masih membuka pintu tobatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Kini terserah sama kita, mau masuk surga atau mau masuk neraka. Silakan tentukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan sudah berlalu di hadapan kita. Dia pergi selama 11 bulan lamanya. Bulan yang banyak meninggalkan kenangan yang sulit untuk kita lupakan. Dan momen kedatangan bulan suci Ramadan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi orang-orang yang beriman untuk memperbanyak ibadah. Kesempatan itu hanyalah Allah berikan selama 1 bulan lamanya, dan kita akan berpisah dengan bulan yang mulia tersebut. Maka akan terasa kesedihan terselubung di hati orang-orang yang beriman karena ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Entah akan berjumpa lagi dengan bulan tersebut. Apakah umur kita akan sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang? Mudah-mudahan doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di bulan Syawal, bulan peningkatan, bulan kemenangan. Jangan kita salah memaknai momen kedatangan bulan Syawal untuk kembali berbuat dosa dan maksiat. Percuma selama bulan suci Ramadan, habis waktu kita untuk beribadah siang dan malam. Gara-gara 1 hari, 2 hari, 3 hari, hilanglah nilai ibadah yang sudah kita kumpulkan selama bulan suci Ramadan. Mari kita pertahankan nilai-nilai yang kita dapatkan di bulan Ramadan dan kita aktualisasikan dan kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan kita bersilaturahmi kepada karib kerabat, teman sejawat. Kita perkuat kembali persatuan dan kesatuan. Yang kusut kita selesaikan, yang keruh kita jernihkan, yang putus kita sambung kembali. Kita perkokoh kembali hubungan antara sesama kita. Perbedaan dalam kehidupan itu biasa, namun jangan sampai merusak ukhuwah Islamiyah. Jauhi adu domba, hasud menghasut, fitnah memfitnah, tuduh menuduh, dendam, iri, dengki dan hasad, karena akan menghabiskan amal ibadah yang kita sudah kumpulkan semasa hidup di dunia, sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu majelis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada sahabat, "Hal tadaruna manil muflis?" Wahai para sahabat, tahukah kamu orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Artinya, orang-orang yang bangkrut yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang cukup panjang, yaitu pada suatu hari dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang pada hari kiamat membawa segudang amalan, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu zakat dan ibadah-ibadah lainnya. Tetapi apa yang dia bawa tersebut bukanlah untuk dirinya, tetapi diberikan kepada orang-orang yang semasa hidup di atas dunia dulu dia pernah menghina, dia pernah mencaci maki, dia pernah mengadu domba, menuduh, memfitnah dan lain sebagainya. Maka orang yang dia fitnah tersebut menuntut kepada orang yang sudah memfitnah. Maka amalan-amalan yang begitu banyak tadi diserahkan kepada orang-orang yang memfitnah. Sudah habis belum? Ibadah sudah habis. Amalan-amalan yang banyak tadi sudah habis, tetapi belum juga lunas untuk diberikan balasan ataupun sebagai tebusan. Maka orang yang kita fitnah dan kita adu domba dan lain sebagainya beralih dosanya yang ada pada dirinya dipikulkan kepada pundak orang-orang yang sudah memfitnah. Maka oleh sebab itu, dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama apa yang sudah kita dapatkan selama bulan suci Ramadan, jadikan itu sebagai panduan kita dalam menjalankan kehidupan ini. Insya Allah kita beridul fitri, kita kembali suci, jangan kita nodai, dan gunakanlah semua nikmat yang Allah berikan ini kepada kita untuk karena Allah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan kepada bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan iktibar dan pelajaran kepada kita semua untuk lebih dalam hidup ini berhati-hati dan waspada. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallam wa zid an intaba'dal wa barik si jalalika wa kamarik sayyidi asrafil barik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka rabbana an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bil muslimi wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Amin amin wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbalna innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anzilir rahma wal maghfirah wassalama wat tawfiqa wal hidayah li hadhil jamaah. Allahumma iftah alaina abwabur rizqi, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabas sihah, abwabal jannah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
Alhamdulillahirabbil alamin. Pergelaran sholat Idul Fitri di Masjid Al-Jamiatur Rahmah telah selesai dengan lancar. Beginilah kondisi akhir tempat sholat kita. Dan jemaah segera langsung membereskannya karena pasti jemaah memiliki kesibukan masing-masing di keluarganya. Nah, sekarang waktunya kita panen lagi ya kan. Ada udah capek-capek dari subuh lagi. Bentang tikar, bentang karpet. Sekarang panen nih. Dampak dari jemaah luar biasa. Masjid sampai ke alamat tadi. sampai alamat tadi. Kita pakai apa yang besar tuh, ember besar mana ember besar tuh? Alhamdulillah proses sholat Idul Fitri telah selesai dengan lancar, tidak ada kendala apapun dan sepertinya lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Inilah situasinya laporan dari Masjid Al-Jamiatur Rahmah. Selamat Idul Fitri kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, mungkin ada sedikit pesan dan kesan dari RW kita atau ketua masjid, nanti kita akan tanya. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah dan telah melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di Masjid Al-Jamiatur Rahmah ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ramai lagi, bisa lebih meriah lagi, bisa lebih semarak lagi. Nampaknya antusias dari jamaah untuk datang ke masjid ini sehingga pengurus masjid harus menggelar tenda untuk persiapan penambahan dari jamaah ini, dan harapan kita ke depan mudah-mudahan di sholat Id yang akan datang dapat lebih membludak lagi dan dapat menambah infak di masjid kita. Adapun infak bakul yang kita dapat Ramadan Idul Fitri 1444 Hijriah ini berjumlah Rp3.250.000. Mudah-mudahan kedepannya bisa meningkatkan kembali infak dan sedekahnya untuk kepentingan masjid dan untuk bekal akhirat kelak. Saya atas nama Rukun Tetangga RW 06 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.